Selamat siang atau pagi lah ya sekarang. Selamat pagi, semangat semua. Terima kasih atas kesempatan hari ini kepada Dirjen Peternakan ya, diwakili oleh Direktur Kesehatan, kepada Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, kepada Asohi yang luar biasa setiap tahun mengadakan Outlook Bisnis Peternakan 2020 dan 2022 untuk tahun ini ya, dan kepada kawan-kawan di sini. Ya, ada gambaran yang singkat untuk 15 menit ini, tolong kasih tahu bahwa saat ini memang asosiasi monogastrik sedikit mengalami turbulensi ya, tetapi itu tidak akan membunuh dunia perbabian, tetapi bagaimana caranya karena pasar itu sangat menjanjikan kalau dilihat dari proyeksinya ke depan. Nah, potret peternakan babi saat ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa zona merah terhadap African Swine Fever ini memang ini yang membuat populasi kita agak turun drastis. Ya, mudah-mudahan lah kita bisa sama-sama menemukan solusinya, terutama pemerintah dan stakeholder lah ya, peternak dan dinas. Nah, kalau kita lihat mula-mulanya itu di Medan, di NTT tahun 2019, sekarang sudah masuk kira-kira hampir setengah Indonesia ini yang merah ini ya. Jadi Kalimantan kemarin beberapa terjadi juga, Kalimantan Tengah, Timur, Barat. Ya, ini juga mulai kendali. Yang pertahanan kita hanya satu, yaitu hanya Sulawesi dan Papua. Ini mudah-mudahan ke depan tidak terganggu ya populasinya. Nah, kalau kita lihat setengah dari Indonesia ini, memang kita diuntungkan dengan kepulauan ini agak lambat, memang hampir 2 tahun ya. Memang swilling feeding atau sisa resto ini memang penyebab dari distribusinya. Selain ada arus babi, kalau kita lihat sih ke Kalimantan bisa jebol juga ini mungkin kesadaran peternak ya akan memelihara ternaknya belum begitu memahami ya bagaimana bahwa asep ini kalau kena itu berbahaya, terutama pada sisa-sisa makanannya. Nah, inilah gambarannya bahwa dari Sabang sampai dengan NTT ini sudah kena dan Kalimantan, dan mudah-mudahan Sulawesi dan Papua ini tidak kena. Ya, ini populasinya kalau saat ini kira-kira membunuh sekitar 4 juta ekor lah kata saya, karena kematiannya bisa mencapai paling sedikit 75% sampai 80% bila terjangkit di daerah merah ya. Hampir membunuh peternakan rakyat di daerah merah ini ya, industri ya 80%. Habis itu dapat meningkatkan ya, saat ini sih meningkatkan babi 80% ya. Nah, ini contoh hampir semua daerah, ini saya contoh aja studi kasus di Toba, Sumatera Utara, NTT juga sama, Bali juga sama. Bila ASF itu kena, itu populasi babi yang dulunya 44.000, itu langsung tinggal 7.000, artinya bisa sampai 80%, atau 80% induknya habis lah. Ini mengerikan memang penyakit ini. Nah, makanya mungkin kita perlu sama-sama ini ya, Asohi maupun Bu Ira sebagai nakodanya sekarang, bagaimana kita harus bergandeng tangan untuk mengatasi ini, terutama sosialisasi. Memang anggota Asohi ini salah satu banyak lah ya, pabrik-pabrik obat selalu mengadakan webinar pelatihan untuk peternak babi supaya bisa mengatasi tsunami daripada African Swine Fever ini. Nah, kalau data populasi kita, ya prediksi dari Asosiasi Monogastrik memang tahun 2019 sebelum terjadi ya sekitar 8,25 juta ekor. Ini menurut Dirjen Peternakan atau BPS. Tapi kalau lihat kematiannya itu anjlok. Memang tahun 95 memang terjadi ya, tapi 3 tahun pulih. Kalau hitungan saya, hitungan restockingnya berjalan dengan baik, dengan kenaikan 10% rata-rata sekarang, kalau kita tanya di Bali, sekarang paling hanya naik 20% dari populasi awal. Jadi kalau populasi ini turun 80% bila di zona merah, misalnya Medan itu naik 10% per tahun. Memang agak lambat ini ya. Perlu digenjot lagi, nanti masalahnya bisa kita lihat, terutama adalah mengenai bibit. Karena babi ini sebenarnya cepat beranaknya. Kalau satu induk itu setahun bisa 22 ekor ya, dua kali beranak atau 2,5 kali beranak itu bisa sampai 22 sampai 25 ekor per tahun satu induk. Bisa cepat. Hanya kesediaan induk ini yang perlu kita pikirkan bersama.
pemerintah, ya kalau saya lihat sih beberapa webinar atau yang terjadi kita lakukan di Bali dan NTT maupun Sumatera Utara, pemerintah memang Kalimantan juga fokus di pengadaan bibit ini. Ya, sumber bibit sekarang kita agak susah juga ya, karena memang ada di Jawa ya. Di Jawa sumber-sumber bibit bagi yang tidak kena itu pada mereka-mereka yang menggunakan biosecurity yang cukup bagus. Nah, kalau kita mati di sini 4,8 juta populasi ini akan mungkin ya sekitar 2028 lah, sekitar 2027 dia akan sama dengan populasi semula. Dengan rata-rata saat ini Jawa, agak berat ini Jawa, kalau kita diskusi Jawa itu per tahun, saya tanya kepada peternak di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu untuk restockingnya agak lambat juga karena keyakinan mereka akan berternak itu agak sedikit ragu karena rata-rata klaster daripada ternakannya berdekatan, kecuali yang jauh ya kayak Indo-Tirta begitu ya, pulau. Nah, sehingga perlu klaster biosecurity yang bareng-bareng gitu, kesadaran yang bersama. Ada memang mulai diisi. Ya, beberapa teman di sana sudah mulai mengisi, ya kenaikan ya rata-rata 10-20% lah. Mungkin panen sekitar tahun depan bisa panen ya sekitar Februari Maret ke atas. Nah, kalau di Bali itu luar biasa ya, karena dia Sumatera Utara dan Bali sudah bisa merecover kira-kira 20-30% populasinya. Akhirnya ya Bali saat ini sudah mulai ekspor, artinya antar pulau lah ya. Sumatera Utara pun masih defisit total besar, ya defisit karena 50.000 dia mendekati 50.000 ekor per bulan. Mungkin karena pandemi ini bisa sedikit kurang 40%, ya sekitar 25.000 ekor lah per bulan. Atau bisa juga ini akhirnya masih defisit lah. Memang PPKM ini, Corona ini membantu juga kalau saya lihat dengan permintaan babi. Kalau seandainya PPKM dibuka, babi tidak ada, itu lebih parah lagi ya. Karena defisitnya sekarang resto banyak yang tutup, mungkin suplai babi agak sedikit. Tapi kita tahu bahwa biasanya bulan Desember sampai Februari ini permintaan akan meningkat karena 2 hari raya besar, terutama hari raya Kristen atau Katolik dan nanti hari raya Imlek di Februari. Nah, ini perlu kita pertimbangkan bahwa penurunan ini kita sama-sama lah bagaimana memikirkannya, dan pemerintah juga saat ini harus fokus kepada dunia bagaimana meningkatkan populasi. Karena hampir setengah Indonesia sudah terjadi ASF. Inilah defisit daripada permintaan daging babi kita. Kalau saya hitung ya, permintaan babi kita itu 1,2 juta, rata-rata 1 juta lah per tahun kebutuhan kita untuk potong. Ini yang resmi ya, yang tercatat di RPH. 1 juta ekor per tahun di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat supply kita itu sekarang habis populasi kira-kira ya tadi 3-4 juta ekor. Itu kita membutuhkan restocking kira-kira 2025. Karena ya agak sedih juga. Biasanya tahun 95 memang terjadi juga populasi kita karena hok kolera kira-kira habis 3 juta ekor, tapi vaksin ditemukan pada saat itu dia bisa recovery 3 tahun. Kalau 2019, 2022 bisa pulih. Kalau saat ini saya bisa yakin bisa memprediksi bahwa kebutuhan babi kita masih defisit sampai 2025. Karena vaksin belum ditemukan, adapun nanti COVID atau serum nanti kita gambarkan, inilah salah satu solusi ya. Jadi restocking itu baru berjalan 10-20% dari kejadian, sehingga dia butuh 5 tahun lah, 5-8 tahun untuk bisa pulih. Jadi ke defisit ini 5 tahun ke depan ya sekitar 200.000. Untuk saat ini 700, makanya harga babi bisa kita gambarkan saat ini sangat menjanjikan ya, cakap manis. Ya, makanya wajarlah peternak babi sangat untung memang walaupun banyak input yang naik terutama bibit dan obat-obatan terutama biosecurity ya misalnya desinfektan. Nah, penggunaan serum pemerintah juga harus mendorong ini.